Dan ya, buku ini berhasil bikin gue hangover dengan segala macam dinamikanya, dengan segala macam konflik. Ini membuat gue tersenyum-senyum. Robin keren. Jadi kayaknya karena strike, gila mindfuck banget gitu kepalanya si pelaku ini. Hai fellas, selamat datang di video reading vlog. Setelah absen beberapa bulan gak bikin, kali ini gue mau mendokumentasikan progres membaca buku kelimanya seri Cormoran Strike, yaitu Troubled Blood. Ini bukunya udah nyampe, lihat deh, gede banget ya. Kemarin gue ikutan pre-order pas tanggal 25 Agustus Teng jam 00, dan ini paketnya nyampe tanggal 26 Agustus sore. Wah gila, cepet banget. Nih udah gue buka atasnya, mari kita lihat dalamnya. Wah ini sih buat tidur bisa ini. Oke, gue buka dulu ya. Tara, gila ini sih tebel banget, lihat deh. Parah. Gokil. Yaudah, kira-kira akan menghabiskan berapa hari kah gue membaca buku ini? Ada yang bisa nebak? Gue juga nggak tahu sih. Ya udah, ikutin terus ya reading vlognya. Di bagian awal di halaman 17, tapi terus udah ada adegan kayak sahabatnya si Strike, Dave, ngegodain Strike gitu. Masa kata dia, kok bisa sih nggak jadian sama Robin? Oh, ini membuat gue tersenyum-senyum. Gue tuh lagi migrain seharian ini, sakit banget kepala gue. Biasa gue tuh migrain karena akibatnya telat makan gitu. Karena telat makan, terus jatuhnya jadi masuk angin. Dari masuk angin terus ke kepala. Jadi seharian ini sakit banget kepala gue. Belum hilang-hilang padahal udah minum obat. Tadinya mau skip baca Troubled Blood karena males megangin buku segede gini. Pengennya rebahan aja gitu, gak pengen duduk terus megangin buku berat-berat kayak gini. BTW ini keesokan harinya, yang kemarin, footage yang kemarin itu hari Kamis, ini sekarang hari Jumat. Terus kemarin gue lupa memberitahu atau ngasih disclaimer bahwa reading vlog ini akan berisikan spoiler ya. Jadi buat kamu yang gak pengen kena spoiler, mendingan baca dulu bukunya baru nonton video ini. Dan buat kamu yang udah baca bukunya, mari kita berdiskusi di kolom komen di bawah. Semalam itu gue udah baca sampai halaman 64 dan kan udah tahu ya, ini tuh bakal ceritanya tentang apa dari Goodreads, terus dari review orang-orang di Goodreads gue udah bacain juga, udah ketahuan ini ceritanya tentang apa, bahwa si Cormoran Strike akan mengungkap kasus yang terjadi 40 tahun lalu, kasus menghilangnya seorang dokter perempuan yang menghilang 40 tahun lalu gitu. Dan yang gue dapati adalah lagi-lagi Cormoran Strike mengambil kasus berdasarkan insting. Selalu kayak gitu deh, dari buku pertama, kedua, ketiga, keempat, begitupun yang di sini. Terus gue ada naruh post-it nih di sini nih, tulisannya gue tulis di sini, cie udah saat ini. Soalnya itu adegan pas dimana Cormoran Strike nelpon Robin, terus mereka intinya bertukar kabar karena lagi di daerah yang berbeda kan. Cormoran ngasih tahu kalau dia mau ketemu calon kliennya ini yang ibunya hilang udah 40 tahun itu. Terus si Robin langsung nyeletuk, kamu sadar kan kalau aku tuh sekarang cuma berjarak 3 jam ke tempat kamu gitu, ke Saint Meus, tempatnya Cormoran saat itu. Kata gue dalam hati, langsung tahu gitu mau. Jadi maksud si Robin adalah dia mau menawarkan diri untuk datang ke tempatnya Strikes di Saint Meus itu untuk menemui calon klien mereka yang itu tadi, yang ibunya menghilang. Terus kata gue, oh so sweet banget sih. Dan di sini juga ditulis, tiba-tiba Robin merasakan serangan semangat setelah menutup telepon. Oh, so sweet banget. Baiklah, akan gue olahraga dulu sebelum tidur itu mengangkat buku ini. Semoga malam ini bisa sampai halaman 100-an lebih lah ya. Halo, ini hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 September ya. Semalam itu gue sudah berhasil baca sampai halaman 116. Gue nandain ada post-itnya di sini, tulisannya ultah Robin tanggal 9 Oktober.
Seinget gue di buku-buku sebelumnya nggak disebutin ya tanggal lahirnya Robin. Terus di sini dikasih tahu dengan jelas, yaitu tanggal 9 Oktober. Jadi tanggal 9 Oktober besok, mari kita posting sesuatu untuk merayakan ulang tahunnya Robin. Halah. Jadi menurut gue kayak buku ini atau seri Cormoran Strike ini meskipun tokoh utamanya detektif, tapi sebenarnya investigasinya tuh nggak terlalu mendetail gitu. Yang diutamakan adalah kisah atau perkembangan karakter dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sini, terutama tokoh utamanya yaitu Cormoran Strike dan juga Robin gitu kan. Jadi gue sebagai pembaca kayak diajak melihat bagaimana perkembangan karakter mereka dari yang awalnya ketemu sampai sekarang jadi partner. Terus gimana kita ngelihat perkembangan usaha mereka, usaha detektif partikelir yang dimiliki oleh Cormoran Strike dan sekarang berdua sama Robin gitu kan. Di buku kelima ini ada bagian yang ngasih tahu gimana kantor mereka tuh udah mulai meng-hire lebih banyak tenaga detektif. Terus mereka bahkan punya manajer kantor gitu kan ya, dimana si manajer kantor itu sekarang udah bisa ngehandle surat-surat yang masuk, udah bisa ngerapiin kantor, udah bisa ngejawab telepon. Itu gue seneng sih bagian-bagian tersebut. Jadi berasa kayak diajak, pembaca tuh kayak diajak melihat evolusi gak cuma karakter dari tokohnya, tapi juga evolusi apa-apa yang terjadi dalam kehidupan si karakter, termasuk salah satunya usaha detektif partikelir itu. I love it. Sementara untuk perkembangan kasusnya di halaman 116 ini masih tahap tanya-tanya. Jadi si Robin sama Cormoran Strike masih proses mewawancara orang-orang yang kira-kira masih hidup, karena udah 40 tahun yang lalu agak sulit sebenarnya mencari orang-orang yang berkaitan dengan Margot Bamborough yang masih hidup sampai sekarang gitu. Dan ternyata ada satu, yaitu rekan dokternya di klinik tempat Margot bekerja pada saat itu. Ya baru sampai situ, jadi gue mau lanjutin baca lagi weekend nih ya. Gue suka deh sama kalimat ini. Dia tahu cara membungkam mayat-mayatnya. WK, ya ampun. Jadi ceritanya si Strike tuh lupa kalau hari ini ulang tahunnya Robin. Terus ini SMS dari Ilsa, sahabatnya, yang ngingetin. Oh my god. Halo, ini hari Minggu tanggal 5 September. Kemarin atau semalam gue berhasil baca sampai halaman 196. Dan sejauh ini adegan yang gue suka adalah ketika Robin sama Strike merekonstruksi ulang kejadian. Bukan merekonstruksi, pada sebenarnya cuma ini mengikuti jalur ketika Margot Bamborough keluar dari klinik tempat dia praktek sampai ke bar tempat dia punya janji temu selanjutnya, yaitu namanya barnya Three Kings gitu kan. Di situ Strike sama Robin menyusuri jalanannya, terus memperkirakan kira-kira sudut-sudut mana aja nih yang punya potensi Margot diculik gitu kan. Itu gue suka sih, itu gue seru. Dan seperti biasa setelah mereka menelusuri satu TKP, biasanya mereka akan mendiskusikannya. Nah di sini mereka mendiskusikannya di sebuah bar. Dan lagi-lagi sama kayak di Career of Evil, ada 3 orang cowok yang dijadiin kandidat sebagai tersangka, kandidat utama yang kayaknya mereka punya potensi gitu untuk melakukan kejahatan ini. Kalau di Little White kan nggak gitu ya konsepnya, karena di Little White tuh ada banyak sekali kasusnya. Nah ini di sini sejauh ini mengingatkan gue sama Career of Evil. Apalagi disebut-sebut nama Whittaker gitu di dalam sini. Whittaker kan ada juga ya di buku Career of Evil gitu kan. Itu gue suka bagian tersebut. Terus mungkin yang bisa gue sampein adalah salah satu faktor yang kenapa gue jatuh hati banget sama seri ini adalah keahlian penulis dalam mempreteli personality kedua tokoh utama itu, yaitu Robin dan juga Strike. Jatuhnya jadi kayak ini sih sebenarnya, nggak pure novel, atau seri ini tuh nggak pure novel detektif, bukan seri detektif gitu yang benar-benar kental investigasinya, karena bumbu romansnya juga lumayan kental di sini. Dan nggak cuma romans ya sebenarnya yang gue suka, justru lebih ke kisah dari masing-masing orang, masing-masing tokoh, terutama kisahnya Robin. Perasaan-perasaannya Robin yang diutarakan di sini tuh somehow gue kayak bisa paham banget gitu. Gue bisa terkoneksi dengan Robin, makanya gue cinta mati banget. Dan di sini juga diceritakan tentang masa kecilnya Strike, bagaimana dia kehilangan sosok figur ayah pada saat berkembang, pada saat tumbuh tuh dia nggak punya figur seorang ayah kecuali pamannya itu Ted gitu kan, paman Ted. Dan itu juga gue kayak ngerasa paham banget perasaannya kayak gimana. Makanya itu
yang adalah faktor yang bikin gue suka. Dan juga gue menemukan bahwa caranya penulis dalam mendeskripsikan tokoh di sini juga menarik. Kayak misalnya di sini disebutin kalau Roy Phipps oleh sutradara film yang malas akan di-casting sebagai penyair berhati lembut, dan Paul Satchwell gambaran bintang rock 70-an, Steve Dothwaite pasti akan disuruh memerankan si muka tebal yang sok tahu dan sok lucu, lelaki kelas pekerja yang suka merayu. Itu gue suka sih caranya mendeskripsikan karakter. Jadi kayak kebayang gitu, oh bintang rock, oke, kayak gitu. Orang yang sok lucu dan sok tahu, oke, itu kayak gitu kebayang mukanya. Clever gila sih J.K. Rowling. Ya udah, gue lanjut baca lagi dulu, tapi kayaknya nanti malam karena sekarang gue mau ikutan sesi selanjutnya di acara Festival Buku Asia yang judulnya adalah Petualangan Mencintai Diri. Oh no. Aduh. Ya lo, ini hari Selasa tanggal 7 September. Kemarin itu hari Senin gue gak sempet buat update progres baca ya. Tapi kabar baiknya adalah sudah di halaman 316. Dan kemarin itu yang pas baca bagian dimana Strike nerima kartu ulang tahun dari bokapnya, itu gue kaget sih. Gue shock, gue gak bisa ngomong karena udah ada suami di kamar, jadi gak enak buat ngomong depan kamera. Hal menarik lainnya yang gue dapet adalah yaitu bahwa sun sign alias tanda mataharinya si Strike tuh sama kayak gue. Jadi di buku ini, di Troubled Blood ada dibahas tentang astrologi juga. Gue surprise sih, seneng gitu ada dibahas sedikit tentang astrologi. Nah di halaman 255 tuh ada kalimatnya begini: Sagittarius, Scorpio rising, matahari pada rumah pertama. Jadi si zodiaknya Cormoran itu Sagittarius, tapi rising sign-nya Scorpio, dan sun sign alias bintang mataharinya itu ada di rumah pertama. Sama kayak gue, bintang matahari gue juga ada di rumah pertama, tapi zodiak gue adalah Aries gitu. Tapi orang-orang yang mataharinya itu ada di rumah pertama rata-rata bisa menunjukkan sikap kepemimpinan, seperti halnya Strike di biro detektifnya itu. Oh. Itu hal menarik yang gue temukan. Terus untuk penyelidikan kasusnya makin lama makin banyak lika-likunya ya. Jadi tiap tokoh yang diwawancarai sama Strike dan juga Robin tuh kayak punya fakta-fakta baru yang gak tertera di berkas kepolisian. Dan yang mengagetkan adalah perlakuan mantan pacarnya si orang hilang, mantan pacarnya Margot Bamborough, yang ternyata suka kekerasan gitu, bahkan sampai nampar segala. Dan si mantannya ini yang bernama Paul itu punya fotonya Margot, kayaknya foto vulgar gitu deh, dan disimpan sama dia klise filmnya gitu kan. Dan pas banget di halaman 316 ini ada ditemukan sebuah klise film, dan gue curiganya itu adalah fotonya Margot gitu. Tapi nggak tahu juga, belum nyampe situ. Gila, ini udah berapa hari dan gue baru sampai halaman 316. Tapi nggak apa-apa deh, gue bener-bener nikmatin kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya, karena emang J.K. Rowling tuh kalau soal storytelling, membangun narasi, memaparkan narasi, memasukkan detail-detail tuh paling asoy. Hal lain yang gue notice adalah pada saat Strike masuk ke restoran dan dia dengar ada orang-orang nyanyi Happy Birthday, di situ gue sempet terkecoh juga gitu. Dan gue baru menyadari betapa pintarnya penulis J.K. Rowling alias Robert Galbraith itu juga mengecoh pembacanya. Jadi nggak cuma si tokoh doang nih yang kaget, gue juga sebagai pembaca ngerasa kaget gitu kan. Gokil lah. Yaudah, gue lanjut baca dulu. Sudah menyiapkan teh karena dingin banget di luar, lagi hujan. Tumben nih hujannya berlangsung lama, biasanya cuma kayak beberapa menit doang terus udah meninggalkan hawa yang gak enak. Tapi ini hujannya udah dari pagi ya kalau gak salah, dan seperti ini adalah waktu yang pas untuk kita melanjutkan membaca buku bongsor ini. Begini nih akibatnya kalau baca buku kepotong-potong, gue suka lupa informasi yang ada di bagian-bagian sebelumnya, apalagi ini kan banyak banget gitu informasinya. Nah ini ada di halaman 320, Strike punya dugaan bahwa ada orang yang menyewa orang untuk membunuh suaminya. Suaminya siapa gitu? Ada yang tahu gak sih penjelasannya? Bisa komen di bawah dong. Ini hari Rabu tanggal 8 September, keesokan harinya.
seharian ini gue nggak sempet buat baca karena hari ini adalah hari gue rekaman video-video untuk ditayangkan minggu ini. Apalagi minggu ini tuh gue mau bikin video book haul dan book unhaul. Jadi gue harus mengeluarkan semua buku-buku gitu ya untuk dikasih lihat di video. Dan itu lumayan menguras tenaga. Sempet tepar juga tadi sore setelah selesai kerekam itu semua. Tapi jam 7-nya gue harus IG live pula gitu kan di akun Pacar Merah. Dimana gue bersama Rachel dari channel YouTube Rachel's Library. Kita memamerkan koleksi novel-novel psychological thriller di akunnya Pacar Merah gitu. Jadi bertiga live-nya. Kalau kamu ketinggalan nonton dan pengen dapat rekomendasi tentang novel-novel psychological thriller, bisa nonton siaran ulangnya di akun Instagramnya Pacar Merah. Sekarang sudah jam 10 malam, gue mau lanjut baca lagi. Semalam berhasil namatin sekitar 100 halaman lebih kayaknya ya. Soalnya gue udah nyampe di halaman 419. Dan setelah yang kemarin gue tanyain itu, di bab selanjutnya ada kejadian yang lucu, dimana Robin tuh sensi banget sama Strike gara-gara Strike kayaknya nggak ngeluarin usaha lebih buat ngasih kado Natal ke Robin. Sementara Robin bener-bener mikirin Strike tuh maunya apa, terus dia pergi jauh-jauh nyari kadonya itu, dibungkus dengan rapi pula. Sementara Strike cuma ngasih coklat yang diambil, dicomot dari pajangan toko, terus tanpa dibungkus pula, dan ngasihnya tuh langsung diambil dari kantong belanjaannya gitu ke Robin. Nih Robin. Kebayang sih pasti gondok. Udah gitu dari situ si Robin kasihan banget, bener-bener hidupnya apa ya, kayak nyesek banget gitu loh. Kan dia pulang kampung tuh, pas pula si mantannya, si Matthew itu, mantan suaminya Matthew juga pulang dan bawa selingkuhannya si Sarah Sedlock. Aduh kebayang banget pasti. Udah gitu Robin di kayak apa ya, ada under pressure sama keluarganya, terutama nyokapnya gitu, Linda. Kayak pengen tahu banget kehidupan Robin, apakah Robin masih menjalin hubungan dengan Strike. Kebayang sih kayak berada di bawah pengawasan ibu yang serba pengen tahu kehidupan pribadi kita. Udah gitu dia kan cari pelarian tuh ke partnernya yang bernama Morris, partner detektifnya gitu, namanya Morris, tapi malah disalahgunakan sama si Morris. Aduh, Robin. Di sini tuh bener-bener banyak banget ininya ya, banyak banget konfliknya gitu, baik konflik dalam pekerjaan maupun konflik dalam kehidupan pribadi masing-masing si Robin maupun si Strike. Strike juga pas libur Natal itu dia terserang sakit gitu kan, dia flu parah, dan pas dia pulang ke St. Meus, ke kampung halamannya, juga bibi Joan itu juga semakin parah kondisinya, bahkan ngomong tentang pemakaman segala macam. Aduh, sedih banget. Bener-bener deh buku ini menawarkan berbagai macam emosi dalam satu buku yang gak heran sih ini aja tebelnya udah 1000 lebih. Yaudah deh, gue lanjut baca ya biar cepet selesai karena beneran penasaran banget sama kasusnya. Sementara untuk kasusnya sendiri, satu persatu hal-hal yang mencurigakan udah bisa coba dieliminasi oleh mereka berdua, tapi hal-hal yang sekiranya bakal jadi petunjuk kuat juga semakin bertambah gitu. Ada dugaan bahwa pelakunya adalah seorang gangster gitu, bernama, bacanya gimana sih, MUCKY, Maki Ricci. Jadi kayak gangster Italia gitu deh. Yaudah, gue lanjut baca dulu ya. Nah ini dia jam astronomi yang ada di cover depannya ini. Oh my god, ini jam astronomi raksasa yang di sekelilingnya ada simbol-simbol zodiak. Oh, akhirnya tahu juga apa makna jam di cover depan itu. Oh, wow. What? Baru kali ini gue ngelihat Strike dideskripsikan bener-bener marah gitu di dalam seri ini. Dulu kayak gue gak inget Strike pernah dideskripsiin segini marahnya gitu kan. Dan gue udah punya feeling nih dari sejak halaman yang sempet gue kasih lihat di footage sebelumnya yang si Johnny Rockaby ngasih ucapan selamat ulang tahun itu kan. Itu gue udah kayak wah shock nih. Wah apa nih yang bakal Strike lakukan. Dan ternyata bener kan, akhirnya dia meledak juga. OMG. Sekarang tuh jam 11:30 malam dan gue kelaparan gitu, makanya bikin Indomie. Ini dia Indomie tengah malam yang menemaniku baca buku. Enggak deh, makan dulu baru baca buku lagi.
Halo, ini hari Jumat jam 6:30. Setengah jam lagi tuh gue mau ikutan acaranya Festival Buku Asia yang berjudul Rumah Bagi Pembaca. Isinya kayak komunitas-komunitas buku gitu. Di dalamnya ada BookTube ID, jadi gue pengen ikutan jadi peserta. Nah, karena masih ada waktu setengah jam, gue pikir dipakai aja buat mengupdate progres baca ini. Troubled Blood, semalam gue udah nyampe halaman 532. Hal menarik selain kemarahan Strike karena ditelepon oleh bapaknya, Juni Rokebi, ada satu lagi yang bikin gue senyum-senyum. Sebenarnya kondisinya miris, tapi gue kalau miris malah jadi senyum-senyum. Yaitu waktu Robin sama Strike berantem di depan rumahnya Robin. Di situ kan mereka berdua saling menumpahkan segala kekesalan yang udah mengendap di dalam diri kedua orang tersebut gitu kan. Dan yang bikin lagi-lagi bikin gue ngerasa relate sama Robin, di sini Robin tuh kesel banget kan karena dia tuh kayak ngerasa punya kewajiban untuk jadi perantara Strike dengan orang-orang di sekelilingnya. Perantara Strike dengan sekretaris biro mereka, perantara Strike dengan teman-temannya dia. Kadang dia harus ngejelasin kenapa Strike datangnya terlambat. Pokoknya padahal itu sebenarnya bukan kewajibannya Robin gitu, tapi kayak entah kenapa mungkin memang pembawaannya Robin kayak gitu, dia tuh menganggap sebagai itu tugasnya dia gitu kan. Dan gue kadang juga kayak ngerasa punya kewajiban seperti itu gitu di dalam pekerjaan. Ya itu sih satu lagi poin yang bikin gue merasa relate sama Robin. Terus belum ada kemajuan apa-apa lagi kecuali petunjuk tentang Nico Ricci yang kemungkinan adalah pelaku sesungguhnya dari penculikan Margot Bamboro. Tapi ini masih banyak sih, gue rasa masih ada petunjuk-petunjuk lain. Kita lihat aja ke depannya gimana. Sekalian gue juga mau unboxing nih, biar nggak usah bikin video unboxing khusus, jadi dimasukin ke reading vlog aja. Ini dari penerbit Haru. Sebenarnya udah ada tulisan di depannya sih apa isi bukunya, yaitu ARC alias Advanced Reader Copy dari buku yang berjudul apakah? Tada! Bukunya ada. Aduh, nempel. Ini dia, apa judulnya? Aku Ingin Pulang Meski Sudah di Rumah, yang ditulis oleh Kwon Rabin. Kalau kata tim dari penerbit Haru, katanya ini sejenis self-improvement. Makanya gue penasaran gitu kan. Kalau yang 1 cm diving, itu kan lebih ke self-care ya. Bagaimana kita merawat diri, bagaimana mencintai diri, terus ada cara-caranya yaitu dengan merawat diri. Nah, di buku 1 cm diving itu dijelaskan beberapa alternatif yang bisa kamu kerjakan. Kalau yang ini katanya self-improvement, makanya gue penasaran. Oke lah, gue baca dulu teman. Ini covernya lucu ya, warnanya ungu. Halo semuanya, kenalin aku Dinhan Harun, perwakilan dari BookTube Indonesia atau biasa kita sebutnya BookTube ID. Ini itu komunitas untuk pembaca yang suka bikin konten dalam bentuk video dan di YouTube dipostingnya. Jadi dari kata book dan YouTube, jadi BookTube. Sekarang tanggal 19 September, hari Minggu, gue baru aja selesai memimpin diskusi barengan yang membicarakan tentang buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino. Seru banget, banyak banget yang ikutan. Karena gak heran sih, penggemar Keigo Higashino tuh banyak banget. Kemarin pas bahas Salvation of a Saint aja, ada sekitar 30-40 orang yang ikutan. Menyenangkan. Dan kemarin itu terakhir gue update progres baca di hari Sabtu, tanggal 10 September. Terus gue nggak lanjut baca karena harus baca Namiya itu, karena harus memimpin diskusi ya kan. Jadi progres bacanya dihentikan dulu dan akhirnya di tanggal berapa ya? Di hari Rabu atau Kamis itu gue udah selesai baca Namiya dan lanjut baca Troubled Blood. Sejauh ini udah sampai halaman 640, udah lumayan jauh banget dari terakhir yang gue update itu. Yang berkesan itu adalah kejadian ketika Strike dan juga Lucy berjuang melawan banjir buat menemui Joan di saat-saat terakhirnya. Bibi Joan di saat-saat terakhirnya itu gue bener-bener bisa ngerasain kalutnya mereka, sedihnya Lucy. Pokoknya bagian itu benar-benar bisa bikin gue ngerasa bersimpati lah sama keluarga ini, yaitu Lucy, Strike, dan juga Paman Ted, suaminya Joan gitu kan. Dan setelah kejadian itu kan di bab selanjutnya ngebahas tentang Robin yang mengambil inisiatif untuk ketemu sama Paul Satchwell ya. Paul Satchwell, mantannya Margot Bamboro. Dan di situ Robin keren sih. Bagaimana cara dia menarik perhatian Paul, bagaimana dia memancing informasi dari Paul sampai akhirnya keceplosan gitu kalau ternyata Irene yang resepsionisnya klinik itu tuh kenal sama Paul Satchwell gitu kan.
Robin keren. Jadi kayaknya karena Strike tersedot waktunya, tersita perhatiannya untuk mengurus Bibi Joan sebelum dia meninggal. Jadi bintang utama di penyelidikan kasus ini menurut gue adalah Robin. Tapi nggak tahu juga, karena kan belum sampai selesai nih ya penyelidikannya. Kita lihat aksi Robin bakal kayak gimana lagi dalam memecahkan kasus yang rumit loh ini. Kasus dingin gitu, terjadinya 40 tahun yang lalu. Dan seorang amatir seperti Robin mampu lika-liku meliuk-liuk gitu untuk mencari titik terang dari kasus tersebut. Oh my god, Robin, I adore you so much. Yaudah, gue lanjut baca dulu lagi. Gue baru baca sampai halaman 688 dan ada satu lagi fakta menarik gitu yang terungkap, dan fakta ini tuh tidak diketahui oleh polisi setelah sekian lama. Kalau yang pertama kan kemarin itu yang udah gue sampein kalau nggak salah ya, bahwa Irene alias resepsionis yang kerja di klinik itu tuh ternyata punya hubungan sama Paul Sechwell, mantannya Margaret Bamboro. Itu kan menurut gue sebuah fakta yang krusial ya, tapi polisi nggak berhasil mengungkapnya. Dan sekarang fakta kedua adalah bahwa Wilma Bayliss yang kerja sebagai pembersih atau tukang bersih-bersih di klinik tempat Margaret kerja, itu ternyata dia tuh tukeran tempat sama adik iparnya yang bernama Carmen gitu. Singkat kata, si Wilma ini harusnya tuh membantu bersih-bersih di rumahnya Margot juga gitu selama paruh waktu. Tapi karena dia nggak sanggup, akhirnya adik iparnya tuh mengajukan diri gitu untuk menolong. Dan jadi selama ini yang bersih-bersih di rumah keluarga Margaret tuh adalah adik iparnya Carmen. Dan penuturan Wilma kepada polisi bahwa dia melihat darah di karpet dan juga melihat Roy Phipps berjalan di pagi hari ketika Margot menghilang, itu ternyata kesaksian dari Carmen gitu. Itu fakta yang menarik, tapi meskipun demikian gue belum bisa lah mengambil kesimpulan apa dampaknya dengan fakta-fakta baru yang ditemukan oleh Robin dan Strike tersebut. Jadi udah, gue mau lanjutin dulu baca. Yes, gue udah di halaman 774 yang pas Robin ngebentak si Saul Morris. Pokoknya Robin nunjukin taringnya ke si Saul Morris. Dia bilang jangan macam-macam lagi sama gue. Dan di situ ada Strike dan juga Barclay yang akhirnya tahu gitu kelakuan aslinya Saul Morris tuh kayak gimana terhadap partner mereka itu, yaitu Robin. Robin, I'm with you. Nah, habis itu masuk ke bagian 6. Telah berlalu bulan ke-12 dan kewajiban mereka harus ditunaikan. Wah, sudah deadline, tapi belum ketemu pelakunya. Halo, ini sekarang keesokan harinya, yaitu tanggal berapa nih sekarang? 21 September, hampir jam 2, gue baru mau makan siang. Menu siang ini adalah tumis kailan dan juga telur dadar. Gue kayaknya harus balik untuk diet lagi, untuk gak makan malam lagi kayak kemarin makan Indomie malam-malam, karena tadi pagi gue menimbang dan berat badan gue sudah mencapai angka 59. Parah. Dan dari semenjak sakit bulan Juli gue sempet sakit tuh, itu gue nggak pernah olahraga lagi gitu, karena gue pikir badan gue masih menyesuaikan, nggak mau melakukan aktivitas yang terlalu berat, tapi ternyata keterusan. Jadi ini udah lampu merah, gue harus kembali lagi menekuni olahraga dan jalan kaki pagi. Doakan aku. Sekarang jam 5 sore, tadi setelah makan siang itu gue lanjut bikin video IG Reels sama video buat YouTube Shorts. Jadi gue mau mencoba memperbanyak nih konten di YouTube Shorts, dan gue bikin satu segmen namanya Jawab 1 menit. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan gue akan mencoba menjawabnya cuma dalam waktu 1 menit. Semoga bisa konsisten bikin kontennya. Dan sekarang karena udah selesai semuanya, email udah gue balas segala macam, dan gue mau lanjut baca ini dulu sambil nunggu agak gelap, baru abis itu mandi. Semalam itu gue udah berhasil baca sampai halaman 860, jadi kira-kira 100-an halaman lagi ya. Dan ini makin seru nih, soalnya petunjuk-petunjuk yang tadinya nggak menemukan titik terang sekarang mulai ada pencerahan. Dan meskipun sebenarnya perjanjian sama klien tuh kayak udahan lah gitu ya, tapi si Robin sama Strike masih penasaran gitu.
mereka nggak rela apa yang udah dikejar selama setahun ini berakhir dengan sia-sia. Dan gue suka dengan keteguhan hati mereka berdua untuk membela kebenaran gitu, untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ini lagi bahaya banget soalnya si Robin lagi-lagi bandel karena dia mendekati gangster mafia Itali gitu. Lagi seru banget, makanya udah gue baca dulu ya. Mau peluk bukunya, nggak mau lepas. Jadi semalam udah tamat ya kan. Dan gue harus berpisah sama Strike dan Robin untuk kali ini. Nggak tahu apakah cerita ini akan dilanjutkan karena gosip-gosip terkait J.K. Rowling yang kemarin bikin sensasi di media sosial ya tahun lalu gitu kan. Oke. Terkait dengan bacaannya atau dengan ceritanya, di sini penyelesaian masalahnya, plot twistnya dulu. Plot twistnya benar-benar gak nyangka kalau dia adalah pelakunya, dan yang agak gue sayangkan adalah tidak terdapat adegan perkelahian, adegan action seperti di buku ketiga dan keempat. Buku pertama juga ada adegan actionnya ketika pelakunya itu diungkapkan gitu kan, pelakunya melawan gitu. Terus kalau di buku kedua lebih cenderung adem ayem, cuma konfrontasi berupa adu mulut. Terus 3 dan 4 cukup ada pergulatan, ada perkelahian di situ. Nah di sini tuh nggak ada gitu. Akan tetapi meskipun demikian, unsur suspense-nya atau tegangnya itu tetap dapat ketika si pelaku ini dikonfrontasi gitu kan. Dan cara si pelaku mendeskripsikan bagaimana dia menjebak Margaret Bamboro dan melakukan pembunuhan tersebut itu gokil sih. Gila mindfuck banget gitu kepalanya si pelaku ini. Parah. Terus dan setelah itu biasa akan ditutup dengan adegan Robin dan Strike, dan di sini so sweet banget, ya ampun. Apakah mereka akan berlanjut di buku selanjutnya? Gue pribadi sih tidak mengharapkan hal itu terjadi. Biarlah percikan-percikan itu hanya sebatas sengatan-sengatan kecil gitu di antara mereka berdua. Gak perlulah sampai berlanjut karena biro detektif mereka yang akan jadi taruhannya. Well, overall gue lagi-lagi suka banget sama buku ini, sama seri ini. Buku kelimanya ini kembali menghadirkan bahkan perkembangan karakternya kelihatan banget gitu dari Strike dan juga Robin. Belum lagi unsur kehilangan yang dimasukin di sini, yaitu kehilangan Bibi Joan. Itu juga menambah menambah bumbu dalam kehidupan personalnya Strike gitu yang bisa kita nikmati di dalam buku ini. Jadi nggak cuma seputar Charlotte atau Matthew. Di sini kita melihat sisi lain dari Strike, yaitu tentang Bibi Joan itu gitu. Jadi lagi-lagi gue akan memberikan rating 5 dari 5 bintang untuk seri Cormoran Strike, yaitu buku kelimanya Troubled Blood. Terjemahannya udah nggak perlu diragukan lagi. Asik banget. Kalau nggak ada terjemahannya gue juga mungkin nggak akan ngikutin seri ini karena denger-denger bahasa Inggrisnya tuh lumayan susah gitu. Dan video reading vlog ini juga sekalian untuk ikutan kegiatan posting bareng yang diadakan oleh komunitas BookTube Indonesia yang bertemakan book hangover. Dan ya, buku ini berhasil bikin gue hangover dengan segala macam dinamikanya, dengan segala macam konflik, perasaan, emosi yang dimasukin ke dalam sini. Oh my god, I love this book. I love this series so much. Dan yang menggagas tema book hangover ini adalah Ariesi dari channel Ariesi. Kalau bisa cek channelnya di sini dan juga link yang gue taruh di kolom deskripsi bawah untuk tahu daftar buku yang berhasil bikin Ariesi hangover seperti yang gue alami di buku ini. Jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka, dan kita ketemu lagi di reading vlog bulan depan. See ya!